Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Putri Amalia dengan NIM 2101031110119 dari kelas PGMID. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kurikulum dan pembelajaran yang diampu oleh Bapak Wiku. Oke, langsung saja. Di sini saya akan memaparkan tentang hasil analisis terhadap penggunaan kurikulum KTSP di SDN Gonalegi Wetan 1. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang KTSP. KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan itu disusun dan dikembangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 36 ayat 1 dan 2 sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan kurikulum itu dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, tujuan pendidikan nasional kan ada di pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didiknya sendiri. Nah, kita ke kelebihan dari kurikulum KTSP. Guru sebagai fasilitator yang bertugas mengkondisikan lingkungan untuk memberikan kemudahan bagi siswa. Jadi di sini guru memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah atau luar sekolah untuk menunjukkan kepada siswa contoh dari pembelajaran di kelas. Nah, jadi seperti pembelajaran IPA, kan kita belajar tentang tumbuhan atau hewan. Nah, itu guru memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah yang masih banyak alam-alamnya untuk melihat contoh langsung, seperti melihat langsung contoh tumbuhan dikotil atau monokotil. Yang kedua, satuan pendidikan diberikan keleluasaan untuk menyusun dan mengembangkan silabus mata pelajaran sehingga dapat mengakomodasikan potensi sekolah, kebutuhan, serta kemampuan dari peserta didik. Jadi sekolah itu diberikan keleluasan untuk menyusun silabusnya sendiri dan mengembangkannya sehingga dapat mengakomodasikan potensi sekolah itu. Nah, seperti di sekolah saya itu dulu mengembangkan konsep adiwiyata. Jadi dulu kan masih belum banyak diterapkan. Di sekolah saya itu menerapkan dari hal kecil terlebih dahulu, seperti menyediakan 3 tempat sampah. Nah, di situ siswa belajar untuk mengolah dan memilah sampah dari sampah organik, non organik, dan juga sampah bersih. Kemudian mereka juga ada piket untuk menyiram bunga. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu guru sebagai pengajar, pembimbing, pelatih, dan pengembang kurikulum. Hal ini sangat benar karena kan tadi sudah jelaskan kalau satuan pendidikan itu diberikan keleluasaan. Jadi di sini guru sendiri yang mengembangkan dan mengatur kurikulum. Menurut saya hal ini sangat benar karena kan guru yang tahu kondisi dan karakteristik siswa di kelasnya. Jadi jika guru yang mengembangkan kurikulum itu sendiri, maka guru itu lebih tahu dan bisa mengembangkan lebih potensi peserta didiknya. Selanjutnya yaitu kekurangan dari KTSP. Yang pertama, masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik dari segi konsepnya, penyusunannya, maupun prakteknya di lapangan. Ini bisa dibuktikan ya pada saya waktu SD dulu, itu memang benar masih banyak guru yang menggunakan media lain seperti alat peraga, kemudian praktek. Nah, tetapi masih banyak juga yang masih menggunakan metode ceramah dan metode konvensional yang membosankan sehingga membuat siswa itu bosan dan tidak paham dengan apa yang dijelaskan. Kemudian yang kedua, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP, karena tidak semua sekolah itu memiliki fasilitas yang memadai, sehingga menyebabkan kurang optimalnya suatu pembelajaran. Yang ketiga,
penilaian hanya berfokus pada aspek formatif. Hal ini bisa dibenarkan bahwa siapa saja yang pintar itu pasti nilainya yang paling tinggi. Padahal kan tidak semua seperti itu. Bisa jadi satu orang peserta didik itu hanya menguasai entah itu bidang matematika atau IPA atau bidang seni, olahraga. Jadi seharusnya dulu itu juga dikembangkan minat dan bakat siswa satu persatu seperti itu. Nah, untuk teori yang mendukung analisis saya mendapatkan dari jurnal, dan berikut ini cara saya memperoleh jurnal tersebut. Jadi kan kita sudah banyak diberikan website dari Pak Wiku untuk kita mencari referensi dari jurnal atau artikel-artikel lainnya. Nah, saya memilih salah satunya yaitu dari Open Knowledge Maps.org. Nah, kita kan sudah masuk kepada websitenya. Kemudian kita cari kata kunci yang kita inginkan. Nah, contohnya kurikulum KTSP. Nah, kita cari dan keluar hasilnya. Kemudian kita bisa memilih salah satu dari jurnal-jurnal tersebut. Kita bisa mengunjungi atau langsung mendownload. Kemudian kita bisa juga dengan cara mengetik kurikulum KTSP file tipe PDF seperti yang sudah diajarkan oleh Pak Wiku. Nah, setelah ketemu, kita pilih salah satu. Saya akan memilih yang paling atas ya. Nah, kajian teori dari kurikulum KTSP. Nah, saya tadi mencari di sini mengenai pengertian dari KTSP. Selanjutnya, kita kan tadi belum menemukan yang kelebihan dan kekurangan. Nah, kita mencari lagi keywordnya, kita tambahi kelebihan dan kekurangan kurikulum KTSP supaya lebih spesifik. Nah, kita akan mencari dari ini, jurnal akademia. Ya, kita tunggu dulu. Kita download dulu PDF-nya terlebih dahulu ya. Nah, kita bisa langsung membuka tanpa harus membayar terlebih dahulu. Jadi teman-teman bisa mengakses karena itu gratis. Nah, di sini sudah dijelaskan banyak tentang KTSP. Di sini terdapat banyak kelebihan dan kekurangan dari KTSP itu sendiri. Teman bisa membaca ini sendiri di sini. Jadi kesimpulannya, apapun itu kurikulumnya tergantung terhadap sekolah dan guru yang memaksimalkan kurikulum tersebut dan juga dapat menggali potensi siswa sehingga bisa memunculkan siswa yang berbakat dan sekolah yang hebat. Terima kasih, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.